Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Aufi Audio TV. Kali ini saya ingin bagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah STB yang mati ya. Ini mati total. Ini saya dikasih rekan, katanya kena petir. Ini ya, ini sudah saya nyalakan tapi mati total ya. Mati total. Mari kita coba perbaiki bagian mananya yang rusak STB ini sehingga menyebabkan indikator tidak menyala. Ini ya rangkaian dalam STB ini ya. Rangkaian dalam STB ini dibagi 3 macam blok ya. Blok pertama ini blok power supply ya. Kemudian yang ini blok modul DTV ya, untuk DTV. Kemudian yang IC kecil ini modul segmen. Segmen ini artinya tampilan ini ya, tampilan di display ini. Marilah kita cek dulu. Untuk mengatasi STB yang mati ini bisa disebabkan oleh kabel ini ya, kabel ini putus ya. Jadi rekan-rekan dicek dulu ya posisi kabelnya ini putus atau enggak ya. Atau juga bisa kita cek langsung dari tegangannya ya. Ini posisi udah hidup ya. Kita cek di sini ya. Di apa? Langsung dicolokan ini ya. Nah, ini keluar tegangannya. Ini ya. Ini ya, kita cek di sini. Nah, ini keluar tegangannya ya. 25 volt AC ya. Kemudian kita cek di ini ya. Di diode ini. Diode ini kita cek. Ini DC, ini DC. Kita cek di diode ini ada kiproknya kecil, ini kita cek ya. Ya, ini keluar ya 313 volt ya. Berarti kalau apabila keluar sekring ini tidak putus ya, sekring ini tidak putus. Ini posisi masih menyala. Kemudian ini ya, kita cek di posisi ini diode ini ya. Kita cek di posisi diode dari trafo ini ada sebuah diode. Ini diodenya kadang-kadang ada yang memakai diode receiver, kadang-kadang ada yang memakai diode SMD ya. Ini kebetulan dia pakai diode SMD. Ini plus ke diode, ini ke ground ya. Ini ya tegangan 0 volt ya, tegangan 0 volt. Berarti kerusakan ini disebabkan oleh power supply-nya ya. Power supply-nya ini ada sebuah diode ya. Kita ukur sini kutub positif sama negatif background ya. Apabila keluar berarti posisi PSU ini bagus ya. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru kita memvonis bahwa ini PSU-nya rusak. Kita ukur hambatannya dulu ya. Hambatan dulu kita ukur hambatannya pakai diode ya. Ini posisi hitam ini ke positif diode. Ini posisi merah ke ground ya. Nah, ini ya. Nah, posisi diode ya. Nah, ini posisi diode ya. Ini hambatannya 18,9 ya. Berarti bagus. Apabila untuk memastikannya kita lepas diode ini ya. Kita lepas diode ini dulu ya. Setelah kita lepas diode ini kita ukur ya. Kita lepas dulu diodenya. Iya, setelah kita angkat posisi diodenya ini, kita angkat ya,
kita angkat satu kaki aja ya. Ini dari PCB sudah terangkat ya. Kita coba kita ukur lagi DC, kita ukur lagi ya, kita ukur lagi, kita nyalakan TB. Ini kita ukur ya, masih 0 ya. Wadah 5. Coba kita pakai afu jarum aja. Saya lebih suka pakai afu jarum sebetulnya. Ini ya, ini tidak keluar, ini tegangannya tidak keluar. Ini di afu jarum ini tidak keluar ya, berarti kerusakan SCB ini disebabkan oleh power supply ya. Karena untuk mencari komponen SMD ini sangatlah sulit, kita coba untuk mengganti power supply ini ya. Power supply ini biasanya mendapatkan tegangan sebesar 5 volt ya. Kita modif, caranya pemodifannya kita carikan power supply 5 volt. Kita dapat menggunakan power supply HP ya, tapi yang 5 volt atau power supply rangkaian lain, biasanya dari ini ya, rangkaian ini adaptor kecil-kecil ini yang penting 5 volt ya, 5 volt. Langkah yang pertama adalah memodif PSU ini. Kita lepas dulu diodenya ya. Ini jadi ini kita lepas ya, diode ini kita lepas, diode kita lepas ya. Udah, setelah diode kita lepas ini ya, diodenya cukup kecil ya. Diode ini biasanya ada di lampu TTL ya, lampu listrik yang LED itu biasanya ada pakai diode ini ya. Apabila rekan-rekan kesulitan, langsung ambil aja di lampu itu ya. Biasanya saya sering mendapati di lampu ya. Setelah itu saya menggunakan ini ya, rangkaian tadi, regulator kecil ini. Kebetulan ini saya ambil dari PSU CCTV ya, yang 5 volt. Nah ini rangkaian AC, ini AC kita tancapkan ke diode ini ya, ke diode ini, sehingga si kring ini berfungsi ya. Kita tancapkan ke diode ini. Sudah. Setelah itu kita ukur tegangannya ya. Kita ukur dulu tegangannya, tegangan outputnya ini kita ukur dulu. Kita nyalakan ini udah nyala. Coba kita ukur ya, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif ya. Ini tegangannya 498 ya, berarti cukup ya. Biasanya kalau AVO gini agak kurang, 2 volt atau lebih ya, cukup. Cara pemasangannya, ini tegangan positif kita ambil dari diode ini ya. Ini diode kita lepas, kita taruh sini, di ini diode positif, kemudian yang hitam ke ground ini ya. Ini positif. Mudah-mudahan tidak ada masalah di komponen lain ya. Soalnya ini dapat dikasih tegangan 12 volt katanya, habis.
Coba kita kasih isolator dulu ya. Coba kita hidupkan. Ini ya, ini indikator masih belum hidup ya, berarti set-top box ini masih mengalami kerusakan yang lain ya. Coba kita ukur tegangannya ya. Tegangan tetap 4,9 ya, 4,9 tetap ini ada masih. Ini ya, apabila tegangan ada PSU enggak keluar ya, ada berapa langkah yang perlu kita cek ya. Pertama kita cek tegangannya ini ya, di ini tegangan di coil ini kita cek. Nah, tegangan ada ya 4,95. Kemudian ini di IC ini ada IC ini ya. Ini kita cek tegangan harus 5 volt ya. Ini ya 5 volt ada. Kemudian ini 5 volt ini IC DC to DC ya, yang mengeluarkan tegangan 33 1,8 itu ya. Kemudian kita cek di ini kopel ini ya, ini keluar 33 biasanya. Ini ya, ini keluar 33 volt ya. Kemudian ini ada sebuah IC stabil SMD A117 ya, 1,8 ya, 1,8. Ini tegangan outnya ndak ada ya, kosong ya, tegangan kosong. Ini di pin out ini kosong, ini di ini ya kosong ya. Nah, ini kosong. Coba kita konekkan antara ini sama 33 volt ini ya, kita konekkan. Ini antara ini sama ini kita konekkan ya. Kita matikan dulu. Kita kasih sebuah kabel ya, untuk mengetahui apakah IC ininya rusak. Ya, kita kasih sebuah kabel, kita jumper ya. Apabila kemudian kita nyalakan televisi ya, ini tegangan 33 volt ini kita ukur ya. Ini ya, tegangan 33 volt ini kosong ya, ini kosong ya, kosong. Berarti televisi ini mengalami kerusakan di IC ini ya, IC SMD ya, sehingga tidak mengeluarkan tegangan 1,8 ya. Berarti televisi memang harus mengganti STB ini harus mengganti IC nya ini ya, IC nya ini, sehingga menyebabkan tegangan 1,8 tidak keluar ini walaupun saya jumper 33 volt. Apabila saya lepas ini tegangan 33 volt hadir ya. Ini ya, ini hadir ya, tegangan 33 volt hadir. Demikianlah ini juga sama, ini juga di memori ini harus ada tegangan 33 volt ini ya. Ini harus ada tegangan 33 volt. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan dalam membenahi power supply sebuah set-top box yang mati ya. Salam dari saya.